Kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Kemampuan umum, 1 sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan. Penjelasan 1. Rangkuman, sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Pengertian kearsipan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen-dokumen penting atau arsip dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama, adalah penting untuk memahami sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Sejarah kearsipan merupakan bagian penting dalam memahami pengembangan sistem kearsipan. Pada zaman dahulu, arsip disimpan dengan cara yang sederhana seperti gulungan daun atau tanah liat. Namun, pada era modern, pengelolaan kearsipan menjadi semakin kompleks dengan munculnya teknologi digital. Konsep kearsipan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan kebutuhan arsip, pengorganisasian, pengolahan, pemeliharaan, dan penggunaan arsip. Salah satu konsep yang penting dalam kearsipan adalah siklus hidup arsip. Siklus hidup arsip mencakup berbagai tahapan, mulai dari pembuatan, pemeliharaan, pengawasan, hingga pemindahan atau penghapusan. Ada beberapa teori dasar kearsipan yang perlu dipahami oleh seorang arsiparis ahli pertama. Pertama, teori pertukaran atau theory of exchange. Teori ini mendasarkan bahwa arsip memiliki manfaat bagi organisasi jika informasinya dapat digunakan secara efektif. Dengan kata lain, jika arsip hanya disimpan tanpa pernah digunakan, maka arsip tersebut tidak memiliki nilai. Selanjutnya, teori kemanfaatan atau theory of utility. Teori ini menyatakan bahwa arsip memiliki nilai dalam konteks penggunaannya. Arsip yang bermanfaat adalah arsip yang memenuhi kebutuhan pemakainya, baik itu untuk keperluan administratif, hukum, sejarah, atau lainnya. Terakhir, teori kodikologi atau records continuum theory. Teori ini menekankan pentingnya memperlakukan arsip sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana dokumen-dokumen yang terkait dengan satu topik atau aktivitas tertentu harus dikelola bersama-sama. Sebagai contoh, sejarah kearsipan di Indonesia dimulai sejak berdirinya pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu, kearsipan lebih didominasi oleh arsip-arsip yang berasal dari pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan, kearsipan terus berkembang dengan didirikannya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertugas sebagai lembaga pengelola arsip tertinggi di negara ini. Konsep kearsipan yang relevan adalah pengolahan arsip digital. Dalam era digital ini, banyak dokumen-dokumen penting disimpan dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital menjadi bagian penting dalam kepemilikan dan penggunaan informasi secara efektif. Dalam implementasinya, teori-teori dasar kearsipan dapat membantu arsiparis ahli pertama dalam merencanakan, mengorganisasi, dan memelihara arsip secara optimal. Penerapan kearsipan yang baik akan mendukung keberlangsungan organisasi dan kelancaran proses administratif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan, seorang arsiparis ahli pertama akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan manfaat bagi organisasi, dan melestarikan warisan dokumenter bagi generasi mendatang. Penjelasan 2. Sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Pengelolaan arsip menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan informasi dan dokumen penting dalam suatu organisasi, termasuk dalam pemerintahan. Maka dari itu, penting bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan mengisi formasi jabatan arsiparis ahli pertama untuk memahami sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan dengan baik. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap serta contoh dari setiap pokok materi dalam bahasa Indonesia. 1. Sejarah kearsipan. Sejarah kearsipan merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan sistem arsip. Dimulai dari era kuno, kearsipan sudah mengenal beberapa prinsip dasar seperti mengatur dan menyimpan dokumen dengan rapi. Contohnya, di Mesir kuno,
para pegawai kerajaan sudah mengatur dokumen penting dengan sistem tertentu untuk memudahkan pencarian dan penggunaan di masa depan. 2. Konsep kearsipan. Konsep kearsipan melibatkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola arsip. Salah satunya adalah prinsip keteraturan, di mana dokumen harus diatur dan diklasifikasikan dengan sistem tertentu agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Prinsip kedua adalah prinsip keutuhan, di mana dokumen harus terjaga keasliannya dan tidak mengalami kerusakan atau hilang. Prinsip ketiga adalah prinsip kecepatan, di mana arsip harus mudah diakses dan menjadi sumber informasi yang cepat bagi penggunanya. 3. Teori dasar kearsipan. Teori dasar kearsipan mencakup beberapa konsep yang menjadi dasar dalam pengelolaan arsip. Pertama adalah konsep siklus hidup arsip, yang mencakup 5 tahap yaitu penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemusnahan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa arsip memiliki siklus hidup yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga integritasnya. Contoh dari penerapan teori dasar kearsipan adalah pada tahap penciptaan arsip. Sebuah instansi pemerintah akan menciptakan dokumen seperti surat keputusan atau nota dinas. Dokumen ini harus memenuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan, serta diarsipkan dengan sistem klasifikasi yang sesuai agar mudah ditemukan di masa depan. Selain itu, penting juga untuk menerapkan konsep pengkondisian dan pengawetan arsip. Dokumen yang menjadi arsip harus disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang usia pakai arsip. Contoh pengkondisian adalah menggunakan bahan kemasan yang tahan air atau anti rayap. Dalam mengelola arsip, juga diperlukan konsep penyimpanan fisik dan penyimpanan digital. Penyimpanan fisik melibatkan pengaturan arsip dalam bentuk kertas atau bahan fisik lainnya, seperti map atau lemari arsip. Sementara itu, penyimpanan digital menggunakan teknologi informasi sebagai wadah penyimpanan dan pemrosesan data elektronik. Dengan memahami sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan, seorang arsiparis ahli pertama dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka akan mampu mengatur, memelihara, dan menyusun arsip secara sistematis, sehingga arsip dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Demikianlah rangkuman materi mengenai sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan untuk pemahaman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam formasi jabatan arsiparis ahli pertama. Dengan pemahaman yang baik terhadap materi ini, diharapkan calon arsiparis ahli pertama dapat mengelola arsip dengan profesional dan efisien dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan. 2. Undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Penjelasan 1. Rangkuman materi, undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Pendahuluan. Undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan hukum tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kearsipan. Kearsipan sendiri merupakan proses pengelolaan dan pelestarian dokumen atau arsip dalam suatu organisasi. Pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan sangat penting bagi seorang arsiparis ahli pertama dalam melaksanakan tugasnya. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai kearsipan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal penting yang harus dipahami oleh seorang arsiparis ahli pertama, antara lain. Pasal 3, menjelaskan tentang tujuan kearsipan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan informasi. Pasal 6, menjelaskan tentang kewajiban semua badan publik untuk menyelenggarakan administrasi kearsipan yang baik. Pasal 13, menjelaskan tentang jenis arsip yang harus dijaga. Pasal 24, menjelaskan tentang penyusunan dan pemeliharaan daftar inventaris arsip. Contoh, sebelum menyusun sebuah kebijakan, seorang arsiparis ahli pertama harus memeriksa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Beberapa pokok materi yang perlu dipahami oleh arsiparis ahli pertama antara lain, Pasal 3, menjelaskan tentang kriteria dan persyaratan bagi penyelenggara kearsipan. Pasal 6, menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang pengelolaan arsip. Pasal 9, menjelaskan tentang jenis arsip yang wajib dijaga oleh pengelola arsip. Pasal 15, menjelaskan tentang tata cara pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan arsip vital. Contoh, sebagai arsiparis ahli pertama, penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan pengetahuan dan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan sangat penting bagi seorang arsiparis ahli pertama. Dengan memahami undang-undang dan peraturan tersebut, seorang arsiparis ahli pertama akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan informasi yang optimal dalam pengelolaan arsip. Penjelasan 2. Rangkuman undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Pendahuluan. Undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan menjadi landasan hukum dan pedoman utama dalam pengelolaan dan pengamanan arsip di Indonesia. Dalam rangkuman ini, akan dijelaskan secara lengkap dan diberikan contoh-contoh dari setiap pokok materi yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan kearsipan di tingkat nasional. Beberapa pokok materi dalam undang-undang ini meliputi a. Definisi dan lingkup kearsipan. Undang-undang ini menjelaskan gambaran umum mengenai kearsipan, termasuk definisi arsip, definisi kepegawaian, dan jenis-jenis arsip yang harus dilestarikan. b. Kewajiban pengelolaan arsip. Undang-undang ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana induk pengelolaan arsip, serta melakukan pemilahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. c. Perlindungan arsip. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan. Contoh, sebuah kantor pemerintahan melakukan pemilahan dan penyimpanan arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 untuk menjaga keamanan dan keteraturan arsip. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Kearsipan. Peraturan ini mengatur tata cara dan teknis penyelenggaraan sistem kearsipan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah a. Struktur organisasi kearsipan. Peraturan ini menyusun struktur organisasi kearsipan yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan arsiparis. Peran dan tanggung jawab setiap unsur dalam organisasi kearsipan dijelaskan secara terperinci. b. Pembuatan, penggunaan, dan pengelolaan alat bantu kearsipan. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, pembuatan, penggunaan, dan pengelolaan alat bantu kearsipan seperti daftar isi, indeks, klasifikasi, dan metode pengkodean. c. Penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai cara mengatur, mengolah, dan memelihara arsip berdasarkan standar kearsipan yang ditetapkan. Contoh, seorang arsiparis mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 untuk menyusun dan mengatur alat bantu kearsipan, serta mengelola arsip dengan baik. Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Kearsipan merupakan kerangka hukum yang penting dalam pengelolaan arsip di Indonesia. Dengan mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut,
setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan menjaga kearsipan dengan baik dan tertib, sehingga informasi yang terkandung dalam arsip dapat diakses dengan mudah dan tetap tervalidasi. 3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Penjelasan 1. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pengertian aparatur sipil negara (ASN). Aparatur sipil negara (ASN) adalah jabatan pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah dengan memiliki perjanjian kerja. Jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pokok-pokok materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. 1. Hak dan kewajiban ASN. Hak-hak ASN meliputi hak atas penghargaan, pengembangan, kesejahteraan, dan keamanan dalam bekerja. Sedangkan kewajiban ASN meliputi kedisiplinan, kerjasama, pemberian informasi, loyalitas, serta menjaga integritas dan moralitas. Contoh, ASN memiliki hak atas penghargaan berupa kenaikan pangkat atau penghasilan yang layak, sedangkan kewajibannya adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas. 2. Rekrutmen ASN. Rekrutmen ASN dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, adil, dan akuntabel. Prosedur rekrutmen meliputi pengumuman lowongan, pendaftaran, pengujian atau seleksi, hingga penempatan di instansi pemerintah yang sesuai. Contoh, pemerintah mengumumkan lowongan jabatan arsiparis ahli pertama dan membuka pendaftaran bagi calon ASN yang memenuhi syarat. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis, wawancara, dan tes kemampuan lainnya. Calon ASN yang lolos seleksi akan ditempatkan sebagai arsiparis ahli pertama sesuai dengan formasi yang tersedia. 3. Pendidikan dan pelatihan ASN. ASN harus menjalani pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang tugasnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN. Contoh, setelah diterima sebagai arsiparis ahli pertama, ASN tersebut menjalani pendidikan dan pelatihan terkait arsiparis. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang sistem pengarsipan, pengelolaan dokumen, dan menggunakan teknologi informasi dalam pengarsipan. 4. Kenaikan pangkat, gaji, dan tunjangan ASN. ASN memiliki kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan masa kerja yang dimilikinya. Selain itu, ASN juga berhak menerima gaji dan tunjangan yang layak. Contoh, jika seorang arsiparis ahli pertama berhasil mencapai prestasi yang diakui, misalnya berhasil mengimplementasikan sistem pengarsipan yang efektif dan efisien, maka ia berhak mendapat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat secara otomatis akan berdampak pada peningkatan gaji dan tunjangan yang diterima. 5. Etika dan disiplin ASN. ASN diharapkan menjunjung tinggi etika, moralitas, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. ASN wajib menghindari konflik kepentingan, melaksanakan tugas dengan integritas, dan tidak terlibat dalam perilaku korupsi. Contoh, seorang arsiparis ahli pertama harus menjaga etika dan moralitas dengan tidak memanfaatkan informasi rahasia yang ia ketahui untuk keuntungan pribadi. Ia juga harus disiplin dalam melaksanakan tugas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik ASN. Penutup. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberikan pedoman dan aturan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya. ASN, termasuk arsiparis ahli pertama, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi demi menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan. Dengan mematuhi undang-undang ini, diharapkan ASN dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan negara. Penjelasan 2. Rangkuman materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Undang-undang ini memiliki beberapa pokok materi yang perlu dipahami dengan baik sebagai bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama. 1. Penjelasan ASN dan rangkuman pasal-pasal terkait. Gambaran umum mengenai ASN dan penjelasan singkat mengenai pasal-pasal terkait yang diatur dalam undang-undang ini. Contoh.
ASN adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima sebagai pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah. Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ASN meliputi pengaturan mengenai hak dan kewajiban, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, hukuman dan pensiun. 2. Pengangkatan, mutasi, dan promosi ASN. Penjelasan mengenai proses pengangkatan, mutasi, dan promosi pegawai ASN beserta ketentuan-ketentuannya. Contoh. Proses pengangkatan ASN dilakukan melalui seleksi dan penyaringan yang objektif dan transparan. Mutasi ASN dapat dilakukan dengan persetujuan dari atasan langsung berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Promosi ASN dapat diberikan berdasarkan prestasi, keahlian, dan pendidikan yang dimiliki. 3. Hak, kewajiban, dan penghargaan ASN. Penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban ASN serta pengaturan mengenai penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Contoh. ASN memiliki hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, dan jaminan sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ASN juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan disiplin. Penghargaan dapat diberikan kepada ASN yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 4. Hukuman dan disiplin ASN. Penjelasan mengenai sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Contoh. ASN dapat dikenakan sanksi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, penurunan pangkat, atau pemecatan jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Jenis hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 5. Pensiun ASN. Penjelasan mengenai persyaratan dan proses pensiun bagi ASN yang telah mencapai batas usia atau telah menjalani masa kerja tertentu. Contoh, ASN dapat memasuki masa pensiun setelah mencapai batas usia atau masa kerja tertentu, seperti 60 tahun atau 30 tahun masa kerja. Proses pensiun meliputi pengajuan permohonan dan dilakukan melalui instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam menjawab soal seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan arsiparis ahli pertama, pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi sangat penting. Dengan mempelajari dan memahami setiap pokok materi yang terkait dengan ASN, calon pegawai dapat meningkatkan peluangnya untuk lulus seleksi dan bisa lebih siap dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah. 4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penjelasan 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pendahuluan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari instansi pemerintah. UU ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara lengkap dan diberikan contoh mengenai beberapa pokok materi dalam UU KIP. 1. Pengertian informasi publik. Informasi publik adalah setiap data, informasi, dokumen, rekaman, dan materi lainnya yang berada di bawah kendali instansi pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. Contoh informasi publik adalah laporan keuangan pemerintah daerah, peraturan daerah, dan data statistik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. 2. Hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. UU KIP memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, akurat, dan bebas diskriminasi. Contoh hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik adalah hak untuk mengajukan permintaan informasi publik kepada instansi pemerintah, hak untuk meminta salinan informasi publik, dan hak untuk mengajukan banding jika permintaan informasi publik ditolak. 3. Keterbukaan informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan. Instansi pemerintah wajib mengumumkan dan menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan, program, anggaran, dan pencapaian kinerja mereka melalui media massa, situs web,
dan tempat-tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Contoh informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan adalah rencana kerja pemerintah daerah, undang-undang yang akan diundangkan, dan keputusan-keputusan pemerintah yang penting. 4. Pembatasan dan keberatan dalam mengakses informasi publik. Terdapat beberapa kasus yang mengharuskan instansi pemerintah untuk membatasi akses terhadap informasi publik, seperti alasan keamanan nasional, kerahasiaan negara, dan privasi individu. Namun, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika informasi yang mereka butuhkan ditolak dengan alasan yang tidak sesuai. Contoh keberatan dalam mengakses informasi publik adalah jika permintaan akses terhadap data pribadi seseorang ditolak oleh instansi pemerintah. 5. Sistem pengelolaan informasi publik. UU KIP mewajibkan instansi pemerintah untuk memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang tertib, aman, dan mudah diakses. Instansi pemerintah harus menyimpan, merawat, dan mengorganisir informasi publik agar dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Contoh implementasi sistem pengelolaan informasi publik adalah dengan menyediakan ruang arsip yang terorganisir dengan baik dan mengadopsi teknologi informasi yang canggih untuk memudahkan akses informasi publik. Kesimpulan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Dalam implementasinya, instansi pemerintah harus memahami dengan baik setiap pokok materi dalam UU KIP dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penjelasan 2. Rangkuman materi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk mendapatkan, memberikan, dan mengelola informasi publik di Indonesia. UU KIP bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel serta melindungi hak asasi manusia dalam hal mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Beberapa pokok materi yang terkandung dalam UU KIP antara lain. 1. Pengertian dan ruang lingkup. Materi ini menjelaskan tentang definisi informasi publik, termasuk pengertian mengenai pegawai, lembaga, dan pihak ketiga. Ruang lingkup UU KIP mencakup semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di lembaga pemerintah, lembaga negara, atau pihak ketiga yang mendapat pembiayaan dari negara atau pemerintah. Contoh, semua informasi mengenai kebijakan pemerintah, data statistik, rencana pembangunan, anggaran publik, dan sebagainya. 2. Hak dan kewajiban. Materi ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permintaan informasi serta mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta selama tidak bertentangan dengan pengecualian yang diatur dalam UU KIP. Contoh, seorang warga negara mengajukan permohonan informasi mengenai penggunaan anggaran publik pada suatu proyek infrastruktur dan pemerintah wajib memberikan informasi tersebut. 3. Mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa. Materi ini menjelaskan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik. Setiap permohonan harus diajukan secara tertulis dan dijawab dalam waktu yang ditentukan. Jika terjadi sengketa mengenai informasi publik, UU KIP juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Contoh, seorang pemohon yang ingin mengakses informasi publik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga terkait sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU KIP. 4. Pengecualian dan keberatan. Materi ini menjelaskan tentang pengecualian informasi publik yang dilindungi oleh UU KIP dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat beberapa kategori informasi yang dilarang untuk diakses demi menjaga kepentingan nasional, kepentingan pribadi, atau pertimbangan lain yang diatur dalam UU KIP.
Contoh, informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional seperti pertahanan dan keamanan negara, serta informasi yang melibatkan privasi individu, tidak dapat diakses oleh masyarakat. 5. Sanksi dan manfaat UU KIP. Materi ini menjelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam UU KIP, baik itu lembaga pemerintah maupun pegawai pemerintah. Selain itu, juga dijelaskan manfaat dari penerapan UU KIP, seperti transparansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Contoh, seorang pegawai pemerintah yang enggan memberikan informasi publik kepada pemohon tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UU KIP. Penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi tersebut menjelaskan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi, prosedur permohonan dan penyelesaian sengketa, pengecualian informasi, serta sanksi dan manfaat UU KIP. UU KIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak asasi manusia terkait dengan informasi publik. Kemampuan khusus, 1 konsep dan teori tentang arsip dinamis. Penjelasan 1. Konsep dan teori tentang arsip dinamis adalah topik utama yang sering muncul dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama. Dalam rangkuman ini, kita akan membahas materi tersebut secara lengkap, menjelaskan konsep dasar arsip dinamis, serta memberikan contoh untuk setiap pokok materi. Pertama, kita akan membahas konsep dasar arsip dinamis. Arsip dinamis merujuk pada pengelolaan dan pemeliharaan arsip yang masih digunakan secara aktif oleh organisme atau instansi. Arsip dinamis berbeda dengan arsip statis yang tidak lagi digunakan secara rutin. Pada dasarnya, arsip dinamis mencakup semua dokumen dan catatan yang masih relevan dan diperlukan untuk menjalankan operasi dan kegiatan harian organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan menjelaskan teori yang terkait dengan konsep arsip dinamis. Salah satu teori yang digunakan adalah teori siklus hidup arsip, Records Life Cycle Theory. Teori ini berfokus pada siklus hidup suatu dokumen atau arsip, mulai dari pembuatan atau penerimaan, pemilihan dan pemeliharaan, hingga akhirnya disimpan atau dihancurkan. Dalam konteks arsip dinamis, teori siklus hidup arsip berperan penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip agar tetap relevan dan bermanfaat selama siklus hidupnya. Contoh dari konsep arsip dinamis adalah dalam sebuah kantor pemerintah, setiap hari akan terdapat berbagai dokumen yang dihasilkan seperti surat masuk, surat keluar, memo, dan laporan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut masih terus digunakan dan dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap departemen atau unit kerja. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut akan dikelola sebagai arsip dinamis yang akan diakses secara rutin. Contoh lainnya berkaitan dengan teori siklus hidup arsip adalah ketika suatu dokumen telah mencapai akhir siklus hidupnya sebagai arsip dinamis. Misalnya, ketika selesai digunakan atau tidak lagi relevan, dokumen tersebut akan dipindahkan ke arsip statis atau arsip inaktif. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka untuk mengatur dan mempercepat akses dokumen dalam arsip dinamis yang masih aktif digunakan. Dalam mengelola arsip dinamis, penggunaan teknologi informasi juga sangat penting. Begitu banyak dokumen dan informasi yang dihasilkan setiap harinya, maka penggunaan sistem manajemen arsip elektronik, Electronic Records Management System (ERMS) dapat sangat membantu dengan menyediakan metode yang efektif dan efisien untuk mengelola, menjaga keamanan, dan keandalan arsip dinamis. Dalam rangkuman ini, kita telah membahas konsep dan teori tentang arsip dinamis, dan memberikan contoh nyata untuk setiap pokok materi tersebut. Penting bagi calon arsiparis ahli pertama untuk memahami dasar-dasar pengelolaan arsip dinamis dan mengaplikasikan teori yang relevan untuk mengelola arsip dengan baik. Dengan pemahaman yang baik tentang arsip dinamis, calon arsiparis tersebut dapat menjadi aset yang berharga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dalam organisasi pemerintah. Penjelasan 2.
Konsep dan teori tentang arsip dinamis membahas tentang bagaimana arsip dinamis diatur dan dikelola dalam lingkungan kerja. Arsip dinamis merujuk pada arsip yang sedang aktif digunakan dan masih bergerak dalam proses kerja. Dalam materi ini, terdapat beberapa pokok materi yang perlu dipahami dengan baik. Berikut ini rangkuman dan penjelasan lengkap dari setiap pokok materinya. 1. Pengertian arsip dinamis. Arsip dinamis adalah jenis arsip yang sedang aktif digunakan dalam proses kerja. Arsip ini seringkali masih dikelola di meja kerja dan area kerja aktif lainnya. Contoh arsip dinamis termasuk berbagai dokumen yang digunakan sehari-hari, seperti surat masuk, surat keluar, pemberitahuan, atau dokumen-dokumen terkait kegiatan operasional. 2. Fungsi arsip dinamis. Arsip dinamis memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, arsip dinamis membantu menunjang kelancaran proses kerja di lingkungan kerja. Dengan menyimpan dan mengakses arsip-arsip yang sedang aktif digunakan, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kedua, arsip dinamis juga berperan dalam menjaga kelengkapan dan mutu informasi di dalam lingkungan kerja. Dengan mengelola arsip dinamis dengan baik, informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan secara cepat dan tepat. Terakhir, arsip dinamis juga berfungsi sebagai alat bukti dalam administrasi dan pembukuan. 3. Prinsip pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis harus mengikuti sejumlah prinsip. Pertama, prinsip keberlanjutan yaitu memastikan bahwa arsip dapat diakses dan digunakan selama diperlukan. Kedua, prinsip kecepatan dan ketepatan, di mana arsip harus dapat ditemukan dengan cepat dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara efektif. Ketiga, prinsip keamanan dan kelestarian, di mana arsip dinamis harus dilindungi dari kerusakan dan bencana sehingga informasi tetap terjaga dengan baik. 4. Cara pengelolaan arsip dinamis. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengelolaan arsip dinamis. Pertama, asas pembuatan arsip yang baik yaitu saat membuat arsip, kita harus memperhatikan kejelasan, kelengkapan, dan keterbacaan dokumen. Kedua, asas penggunaan arsip, di mana arsip harus digunakan dengan cara yang tepat dan tidak boleh disalahgunakan. Ketiga, asas penataan dan perlindungan arsip yang baik, di mana dokumen harus disimpan dalam wadah yang aman dan dapat dengan mudah diakses. Keempat, asas penyimpanan yang efisien, di mana arsip harus disimpan sesuai kebutuhan dan harus dijaga agar tetap awet. 5. Contoh pengelolaan arsip dinamis. Sebagai contoh, dalam pengelolaan arsip dinamis, surat masuk harus segera didistribusikan ke penerima yang tepat, diberi tanda terima, dan disimpan dalam tempat yang mudah diakses. Surat keluar juga harus dikelompokkan berdasarkan penerima atau tujuan, dicatat dengan baik, dan disimpan dalam sistem yang teratur. Selain itu, dokumen lain yang sering digunakan seperti laporan harian atau catatan pertemuan juga harus diarsipkan dengan metode yang sesuai, misalnya menggunakan sistem folder elektronik atau map fisik. Dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan arsiparis ahli pertama, pemahaman yang baik tentang konsep dan teori tentang arsip dinamis sangat penting. Materi ini akan membantu peserta ujian memahami pentingnya pengelolaan arsip dinamis dalam lingkungan kerja dan bagaimana mengelola dan mengatur arsip-arsip yang sedang aktif digunakan secara efisien dan efektif. 2. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Penjelasan 1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis merupakan landasan hukum yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan arsip yang masih aktif dan digunakan dalam proses kerja di lembaga pemerintahan. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama, pemahaman mengenai materi ini sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan rangkuman dan penjelasan lengkap mengenai setiap pokok materinya. Materi pertama yang perlu dipahami adalah definisi dan jenis arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang terus-menerus digunakan dalam proses kerja dan masih memiliki nilai administratif. Jenis arsip dinamis meliputi surat-surat masuk dan keluar, surat tugas, laporan kegiatan,
dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan langsung dengan aktivitas instansi tersebut. Materi kedua adalah proses pengendalian dan manajemen arsip dinamis. Pengendalian arsip dinamis melibatkan kegiatan pengumpulan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan arsip agar dapat diakses dengan mudah. Manajemen arsip dinamis mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan peningkatan arsip dinamis. Contoh dari pengendalian arsip dinamis adalah pemilahan dan penomoran surat masuk dan keluar berdasarkan tanggal atau nomor urut. Arsiparis juga harus melakukan pencatatan mengenai status surat, seperti ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti. Dalam proses manajemen, arsiparis harus merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap arsip-arsip dinamis yang sudah tidak digunakan lagi, seperti apakah ingin diarsipkan atau dihancurkan. Materi selanjutnya adalah penyimpanan dan penyebarluasan arsip dinamis. Arsiparis harus menyimpan arsip dinamis dengan aman dan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Penyebarluasan arsip dinamis melibatkan kegiatan mendistribusikan atau menyebarkan informasi yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Contoh dari penyimpanan arsip dinamis adalah menggunakan rak arsip yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan air. Dokumen-dokumen tersebut juga harus diberi label berisi informasi mengenai isi dokumen dan tanggal penyimpanan. Dalam penyebarluasan, arsiparis harus memastikan dokumen yang disebarkan merupakan kebutuhan pengguna dan dilakukan dengan cara yang aman dan terkendali. Materi terakhir yang perlu dipahami adalah pemrosesan arsip dinamis. Pemrosesan mencakup kegiatan pengolahan arsip dinamis, baik secara fisik maupun elektronik. Hal ini termasuk pengaturan, pemeliharaan, pengambilan, penataan ulang, penilaian, dan pemindahtanganan arsip dinamis sesuai dengan kebutuhan. Contoh dari pemrosesan arsip dinamis adalah melakukan validasi data pada arsip elektronik dan melakukan inventarisasi secara berkala untuk memastikan semua dokumen arsip dinamis masih lengkap dan berada pada tempatnya. Jika ada perubahan atau pemindahan arsip dinamis, arsiparis juga harus melakukan penataan ulang dan mencatat perubahan tersebut. Dalam rangkuman materi ini, penting bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Setiap pokok materi perlu dipahami dengan baik, seperti definisi dan jenis arsip dinamis, proses pengendalian dan manajemen arsip dinamis, penyimpanan dan penyebarluasan arsip dinamis, serta pemrosesan arsip dinamis. Dengan pemahaman yang baik, calon pegawai dapat melaksanakan tugas sebagai arsiparis ahli pertama dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasan 2. Rangkuman materi dan penjelasan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau lembaga, termasuk dalam pemerintahan. Hal ini menyangkut kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip yang masih aktif digunakan dalam rutinitas kerja. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk mengatur pengelolaan arsip dinamis agar dilakukan dengan baik dan teratur. 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Penjelasan, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman mengenai pengelolaan kearsipan di Indonesia. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang pemeliharaan dan pembinaan arsip nasional. Contoh, dalam UU ini diatur bahwa setiap instansi harus memiliki unit pengelola arsip dan menjalankan prinsip-prinsip kearsipan yang meliputi pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip yang masih aktif. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip. Penjelasan, peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi arsip dinamis yang dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, dan isi dari arsip tersebut. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan arsip.
Contoh, dalam peraturan ini diatur bahwa setiap jenis arsip dinamis harus diberi label dan kode identifikasi yang sesuai dengan klasifikasi arsip di unit pengelola arsip setempat. Misalnya, arsip surat masuk diberi kode A untuk jenis surat masuk umum. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Inventarisasi dan Penyelamatan Arsip Vital. Penjelasan, peraturan ini mengatur mengenai inventarisasi dan perlindungan arsip vital yang memiliki nilai penting dan keunikan. Arsip vital harus diidentifikasi, dimasukkan dalam inventaris, dan dilakukan tindakan penyelamatan dan pemeliharaan khusus. Contoh, dalam peraturan ini diatur bahwa setiap instansi harus memiliki daftar arsip vital dan mengidentifikasi arsip yang termasuk dalam kategori vital, seperti perjanjian penting, keputusan strategis, atau data kritis dalam kegiatan pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang tata cara penyerahan, penyimpanan, dan pemanfaatan arsip kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Penjelasan, peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyerahan, penyimpanan, dan pemanfaatan arsip kepada Arsip Nasional sebagai upaya pemeliharaan arsip nasional yang melibatkan instansi pemerintah. Contoh, dalam peraturan ini diatur bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyimpan arsip yang telah tidak aktif namun masih memiliki nilai historis dan hukum ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis, diharapkan pengelolaan arsip dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Semua instansi pemerintah diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut agar arsip-arsip dinamis dapat diakses dengan mudah dan tetap terjaga keutuhannya. 3. Konsep dasar penyusutan arsip. Penjelasan 1. Konsep dasar penyusutan arsip. Pada bab ini, kita akan membahas konsep dasar penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah proses mengelola dan mempertahankan arsip secara sistematis dengan menghilangkan arsip yang sudah tidak diperlukan. Tujuan dari penyusutan arsip adalah untuk meringankan beban fisik dan menyeimbangkan kebutuhan akses dengan ruang penyimpanan. Ada beberapa prinsip dasar dalam penyusutan arsip yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Asas kerahasiaan. Asas ini menekankan bahwa arsip yang disusutkan haruslah menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi yang bersifat rahasia, seperti dokumen pribadi atau dokumen yang dianggap sensitif, harus disusutkan dengan aman dan hati-hati untuk mencegah akses yang tidak sah. Contoh. Misalnya, dokumen yang berisi data pribadi karyawan yang telah dipekerjakan selama lebih dari 10 tahun dapat disusutkan secara rahasia karena data ini terkait dengan aspek pribadi yang perlu dijaga kerahasiaannya. 2. Pengindeksan yang efektif. Penyusutan arsip juga memerlukan pengindeksan yang efektif agar arsip yang disimpan dapat dengan mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan di masa depan. Pengindeksan dilakukan dengan memberikan kode atau label pada setiap arsip yang disimpan sehingga dapat dikategorikan dan diurutkan dengan mudah. Contoh. Sebuah institusi pemerintah menyusutkan arsip surat masuk setiap tahun. Setiap surat yang disusutkan akan diberikan label berupa kode tahun dan nomor surat. Misalnya, surat masuk pada tahun 2022 akan diberikan label 2022-001, 2022-002, dan seterusnya. Dengan pengindeksan yang efektif, arsip tersebut dapat dengan mudah ditemukan berdasarkan tahun dan nomor surat saat diperlukan. 3. Seleksi dan evaluasi. Penyusutan arsip juga melibatkan seleksi dan evaluasi terhadap arsip yang akan disimpan atau dihapus. Arsip yang masih relevan dan memiliki nilai kegunaan akan tetap disimpan, sedangkan arsip yang tidak relevan atau sudah tidak memenuhi persyaratan kegunaan dapat dihapus atau dikembalikan kepada pemiliknya. Contoh. Sebuah kantor pemerintahan mengevaluasi arsip setiap 5 tahun.
Arsip yang sudah tidak diperlukan untuk kepentingan administrasi atau dokumentasi akan dihapus, sementara arsip yang masih relevan tetap disimpan. 4. Penetapan batas waktu penyusutan arsip juga melibatkan penetapan batas waktu dalam menyimpan suatu arsip. Batas waktu ini bergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi dalam menjaga arsip yang masih memiliki nilai dan relevansi. Contoh, dalam penyusutan arsip sektor keuangan, neraca keuangan tahunan dapat disimpan selama 10 tahun, sementara laporan keuangan bulanan hanya perlu disimpan selama 2 tahun. Batas waktu ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan audit dan keuangan organisasi. Pada kesimpulannya, konsep dasar penyusutan arsip melibatkan asas kerahasiaan, pengindeksan yang efektif, seleksi dan evaluasi, serta penetapan batas waktu. Dengan menerapkan konsep ini, arsip dapat dikelola secara sistematis, memungkinkan akses yang mudah saat dibutuhkan, dan membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan. Penting bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di posisi arsiparis ahli pertama untuk memahami konsep dasar ini guna menjaga integritas dan kualitas arsip yang dimiliki oleh pemerintah. Penjelasan 2. Konsep dasar penyusutan arsip. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, salah satu pokok materinya adalah konsep dasar penyusutan arsip. Penyusutan arsip merupakan proses pengurangan jumlah arsip yang tidak aktif atau sudah tidak diperlukan dalam suatu institusi atau organisasi. Materi ini penting untuk dipahami oleh seorang arsiparis ahli pertama, karena berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan arsip yang efektif dan efisien. Penyusutan arsip dilakukan untuk mengelola ruang penyimpanan dan mengurangi beban kerja dalam mencari informasi yang relevan. Dalam konsep dasar penyusutan arsip, terdapat beberapa pokok materi yang perlu dipahami dengan baik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi tersebut. 1. Hukum dan aturan penyusutan arsip. Hukum dan aturan penyusutan arsip mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai proses penyusutan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap institusi atau organisasi dapat memiliki kebijakan dan prosedur sendiri dalam melakukan penyusutan arsip. Contoh dari hukum dan aturan penyusutan arsip adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Kearsipan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan arsip inaktif. 2. Jenis arsip yang disusutkan. Pada pokok materi ini, arsiparis ahli pertama perlu memahami jenis-jenis arsip yang dapat disusutkan. Jenis arsip yang disusutkan biasanya merupakan arsip yang sudah tidak aktif dan tidak lagi diperlukan untuk keperluan operasional. Contoh jenis arsip yang disusutkan antara lain surat-surat lama, laporan tahunan, dan data statistik lama yang tidak lagi relevan. 3. Metode penyusutan arsip. Metode penyusutan arsip dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh institusi atau organisasi. Beberapa metode umum yang digunakan adalah metode jangka waktu. Arsip disusutkan berdasarkan waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 5 tahun. Metode kualitas informasi. Arsip disusutkan berdasarkan relevansi informasi yang terkandung di dalamnya. Metode jumlah volume. Arsip disusutkan berdasarkan jumlah volume atau ruang penyimpanan yang tersedia. Contoh penggunaan metode penyusutan arsip adalah jika sebuah institusi menggunakan metode jangka waktu, maka arsip yang sudah berusia 5 tahun akan dianggap tidak aktif dan akan disusutkan. 4. Prosedur penyusutan arsip. Prosedur penyusutan arsip merujuk pada langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penyusutan arsip. Tahapan-tahapan yang umum dilakukan dalam prosedur penyusutan arsip antara lain A. Identifikasi arsip yang akan disusutkan. B. Pemeriksaan ulang terhadap keberadaan dan keabsahan arsip. C. Pengepakan dan pelabelan arsip. D. Penyimpanan arsip di tempat penyimpanan arsip inaktif. E. Pencatatan dan dokumentasi arsip yang disusutkan. Contoh prosedur penyusutan arsip adalah jika sebuah institusi akan menyusutkan arsip-arsip laporan tahunan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi arsip-arsip laporan tahunan dari beberapa tahun ke belakang, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap keberadaan dan keabsahan arsip-arsip tersebut.
Dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemahaman tentang konsep dasar penyusutan arsip menjadi salah satu penilaian penting bagi calon arsiparis ahli pertama. Materi ini melibatkan pemahaman hukum dan aturan penyusutan arsip, jenis arsip yang disusutkan, metode penyusutan arsip, dan prosedur penyusutan arsip. Dengan pemahaman yang baik terhadap pokok materi ini, seorang arsiparis ahli pertama dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan arsip. 4. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Penjelasan 1. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Rangkuman materi, pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan arsiparis ahli pertama, salah satu materi yang harus dipahami adalah pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Dalam konteks ini, arsip dinamis merupakan arsip yang masih aktif digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan masih memiliki nilai administratif serta legal yang tinggi. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang telah berhenti digunakan dan memiliki nilai arsip yang sekunder. Penjelasan materi, 1. Pemusnahan arsip dinamis. Pemusnahan arsip dinamis adalah proses penghapusan arsip yang tidak lagi memiliki nilai administratif maupun legal yang diperlukan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Prosedur pemusnahan arsip dinamis disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan standar kearsipan yang berlaku. Contohnya, surat-surat pemberitahuan pembayaran pajak bulanan oleh wajib pajak yang sudah lewat masa relevansinya dan tidak relevan untuk keperluan audit atau pemantauan pemerintah. 2. Penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan merupakan langkah penting dalam manajemen arsip agar arsip-arsip tersebut tetap terjaga dan tersimpan dengan baik. Arsip statis diserahkan ke lembaga kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini, arsip-arsip tersebut dikelompokkan, dikemas, dan diinventarisasi sesuai dengan standar kearsipan. Contohnya, berkas-berkas laporan tahunan instansi pemerintahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh instansi tersebut, tetapi masih memiliki nilai untuk penelitian sejarah. 3. Proses seleksi dan evaluasi. Dalam pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, proses seleksi dan evaluasi arsip menjadi hal yang penting. Seleksi dilakukan oleh pegawai kearsipan yang berkompeten untuk memastikan bahwa arsip yang akan dimusnahkan atau diserahkan adalah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar kearsipan. Evaluasi dilakukan guna menentukan apakah arsip memiliki nilai administratif dan legal yang masih relevan. Dengan proses seleksi dan evaluasi yang baik, dapat dipastikan bahwa arsip yang dimusnahkan dan diserahkan adalah yang telah memenuhi persyaratan. 4. Keberlanjutan kearsipan. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis hanya merupakan langkah awal dalam pengelolaan arsip yang baik. Dalam manajemen kearsipan yang berkualitas, penting untuk menjaga keberlanjutan kearsipan dengan melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemeliharaan arsip yang tepat. Jika arsip tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kehilangan informasi penting dan kerugian bagi pemerintah. Contoh-contoh penerapan pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dapat berupa proses pemusnahan surat-surat permohonan perizinan yang sudah lewat masa berlakunya, pengarsipan berkas-berkas laporan keuangan tahunan, serta pemusnahan berkas-berkas surat yang sudah tidak memiliki relevansi dengan kegiatan pemerintahan. Dalam kesimpulannya, pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan adalah bagian penting dalam manajemen kearsipan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip yang baik, penciptaan ruang kerja yang lebih efisien, serta keberlangsungan pelayanan publik. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, arsiparis ahli pertama dapat berkontribusi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas arsip pemerintah. Penjelasan 2. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan arsiparis ahli pertama,
salah satu topik yang mungkin muncul adalah pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Berikut ini adalah rangkuman materi beserta penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya. 1. Pemusnahan arsip dinamis. Pemusnahan arsip dinamis merupakan proses merusak atau menghancurkan arsip yang telah mencapai batas waktu siklus manajemen aktif. Arsip dinamis adalah arsip yang masih sering digunakan dalam rutinitas kerja sehari-hari. Pemusnahan arsip dinamis dilakukan untuk menghindari penumpukan arsip yang tidak lagi relevan. Contoh, surat-surat permohonan yang sudah diproses dan tidak lagi diperlukan dalam pekerjaan sehari-hari dapat dimusnahkan setelah 1 tahun karena tidak memiliki nilai historis atau legal yang signifikan. 2. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dilakukan saat arsip dinamis telah mencapai batas waktu siklus manajemen inaktif. Arsip statis adalah arsip yang jarang digunakan dan tidak lagi diperlukan dalam pekerjaan sehari-hari, namun memiliki nilai historis atau legal yang signifikan. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan bertujuan agar arsip dapat terjaga keutuhannya dan dapat diakses untuk keperluan penelitian atau pengambilan keputusan. Contoh, laporan tahunan, keputusan penting, atau dokumen-dokumen yang memiliki nilai historis seperti dokumen sejarah merupakan contoh arsip statis yang harus diserahkan ke lembaga kearsipan. Dalam pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. A. Retensi arsip. Setiap jenis arsip memiliki masa penyimpanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retensi arsip adalah periode waktu di mana arsip harus disimpan sebelum dapat dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. Contoh, surat masuk dan surat keluar memiliki retensi selama 5 tahun. Sebelum dapat dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. B. Metode pemusnahan. Pemusnahan arsip dinamis harus dilakukan dengan metode yang tepat agar informasi di dalamnya tidak dapat diakses atau direkonstruksi. Metode pemusnahan meliputi pemotongan, penghancuran fisik, atau penghapusan elektronik. Contoh, surat-surat dinamis yang tidak lagi dibutuhkan dapat dimusnahkan dengan metode penghancuran fisik menggunakan mesin penghancur kertas. C. Pengaturan penyerahan arsip. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan harus dilakukan dengan pengaturan yang tertib dan mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Penyerahan arsip harus dilengkapi dengan daftar inventaris dan metode penyerahan yang sesuai. Contoh, arsip statis yang diserahkan ke lembaga kearsipan harus dilampiri dengan daftar inventaris yang menjelaskan detail isi dan asal arsip tersebut. Dalam menjawab pertanyaan terkait pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, penting untuk mengutamakan keakuratan, kebijakan yang berlaku, dan melihat contoh-contoh nyata seputar pengelolaan arsip yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5 konsep dan teori tentang arsip statis. Penjelasan 1. Rangkuman materi konsep dan teori tentang arsip statis. Arsiparis ahli pertama memiliki tugas utama dalam pengelolaan arsip di instansi pemerintah. Salah satu konsep penting yang harus dipahami oleh arsiparis adalah konsep dan teori tentang arsip statis. Arsip statis merujuk pada arsip yang sudah tidak aktif dan tidak sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, namun tetap berharga untuk dipertahankan untuk kepentingan masa depan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi tentang arsip statis. 1. Pengertian arsip statis. Arsip statis adalah jenis arsip yang tidak aktif dan tidak sering digunakan, tetapi tetap memiliki nilai dan kepentingan bagi organisasi dalam jangka panjang. Arsip ini umumnya tersimpan dalam bentuk fisik, seperti surat, dokumen, berkas, dan lainnya. Contoh. Sebagai contoh, surat-surat yang sudah tidak relevan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keputusan masa lalu merupakan jenis arsip statis. Misalnya, surat keputusan yang telah usang, laporan tahunan yang sudah tidak diperlukan lagi, atau berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek yang telah selesai. 2.
Penyortiran dan penyaringan arsip statis. Penyortiran dan penyaringan arsip statis dilakukan untuk memilah dan memilih arsip mana yang masih relevan dan perlu disimpan, serta arsip mana yang dapat dihapus atau dihancurkan. Prosedur ini sangat penting guna mengoptimalkan ruang penyimpanan dan memastikan hanya arsip yang berharga yang tetap tersimpan. Contoh: menghapus arsip-arsip yang tidak lagi relevan, seperti surat-surat pemberitahuan rutin, undangan acara lama, dan laporan-laporan yang sudah tidak digunakan lagi. Namun, berkas-berkas yang berkaitan dengan keputusan penting atau dokumen-dokumen yang mungkin dibutuhkan di masa depan akan dipertahankan. 3. Pengaturan dan penyimpanan arsip statis. Arsip statis perlu diatur dan disimpan dengan baik agar mudah ditemukan jika dibutuhkan di masa depan. Pengaturan dan penyimpanan yang efektif meliputi pengindeksan, penomoran, penggunaan label, serta pemanfaatan peralatan penyimpanan yang sesuai. Contoh: menggunakan sistem klasifikasi yang terstruktur, seperti mengindeks dokumen berdasarkan tahun, nomor, atau subjek. Menggunakan label yang jelas pada rak atau kotak penyimpanan untuk mengidentifikasi isi arsip. Pemanfaatan rak arsip, lemari arsip, atau kotak penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan arsip statis. 4. Perlindungan dan keamanan arsip statis. Ketahanan arsip statis terhadap kerusakan dan keamanan fisik sangat penting. Arsip statis memerlukan perlindungan dari kebakaran, banjir, debu, jamur, tikus, dan ancaman lainnya. Penting juga untuk mengatur mekanisme keamanan fisik, seperti penguncian ruang penyimpanan atau pengawasan khusus. Contoh: menyimpan arsip statis di dalam ruangan yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung, seperti ruang arsip yang terisolasi dan dilengkapi dengan pendingin ruangan dan pengering udara. Menggunakan kotak penyimpanan tahan api atau lemari arsip yang dapat terkunci sebagai langkah perlindungan tambahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang arsiparis ahli pertama perlu memahami konsep dan teori tentang arsip statis. Dengan pemahaman yang baik, arsiparis dapat mengelola arsip statis dengan efektif, memastikan kepentingan instansi pemerintah terjaga, dan melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan arsip dengan profesionalisme. Penjelasan 2. Rangkuman materi, konsep dan teori tentang arsip statis. Pengertian arsip statis. Arsip statis adalah jenis arsip yang tidak lagi aktif digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi, tetapi masih memiliki nilai penting untuk kepentingan jangka panjang. Arsip statis seringkali disimpan dalam penyimpanan khusus yang memenuhi persyaratan perlindungan arsip seperti rak, lemari, atau ruang arsip. 1. Konsep arsip statis. Arsip statis dapat berupa dokumen tertulis, rekaman suara, foto, atau benda-benda lain yang memiliki nilai historis dan informasi yang harus tetap dipertahankan. Arsip statis dikelola dengan cara yang sama seperti arsip aktif, tetapi memiliki kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih khusus. Contoh, surat-surat lama, laporan tahunan, kontrak lama, foto-foto dokumentasi, dan benda-benda bersejarah seperti peralatan kunomor. 2. Teori tentang arsip statis. A. Retensi arsip. Teori ini mengacu pada keputusan dan kebijakan organisasi untuk menentukan berapa lama arsip statis harus disimpan sebelum dihancurkan atau dilestarikan. Retensi arsip didasarkan pada pertimbangan legal, historis, administratif, dan kepentingan lainnya. Contoh, sebuah peraturan pemerintah menyatakan bahwa dokumen keuangan organisasi harus disimpan selama 10 tahun sebelum dihancurkan. B. Kriteria seleksi. Teori ini mengacu pada proses pemilihan dan penentuan mana arsip statis yang harus dipertahankan dan mana yang dapat dihapus. Kriteria seleksi melibatkan evaluasi nilai informasi dan historis dari setiap arsip. Contoh, dalam sebuah perusahaan, dokumen yang berkaitan dengan keputusan penting dipertahankan sedangkan dokumen rutin dapat dihapus setelah beberapa tahun. C. Penyimpanan arsip. Teori ini berkaitan dengan cara menyimpan arsip statis sehingga tetap terlindungi dan terjaga kondisinya. Penyimpanan arsip statis harus memenuhi persyaratan kelembapan, suhu, dan keamanan yang sesuai.
Contoh, arsip statis disimpan dalam ruangan arsip yang memiliki pendingin udara untuk menjaga suhu konstan dan rak arsip yang tahan api. D. Dokumentasi dan informasi. Teori ini menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat dalam pengelolaan arsip statis. Informasi mengenai arsip statis harus jelas dan dapat diakses oleh orang yang berwenang. Contoh, setiap arsip statis harus memiliki catatan inventaris yang mencakup informasi tentang isi, tanggal, dan lokasi penyimpanan. Penjelasan lengkap. Arsip statis adalah jenis arsip yang memiliki nilai penting dalam jangka panjang tetapi tidak lagi aktif digunakan secara operasional. Konsep dan teori tentang arsip statis melibatkan pengelolaan, penyimpanan, dan pemilihan arsip yang lebih khusus. Pada konsep arsip statis, mengidentifikasi jenis-jenis arsip seperti surat-surat lama, laporan tahunan, atau foto-foto dokumentasi yang tetap memiliki nilai historis dan informasi yang harus dipertahankan. Arsip statis biasanya disimpan dalam penyimpanan khusus seperti ruang arsip, rak, atau lemari arsip. Teori yang terkait dengan arsip statis mencakup retensi arsip yang menentukan berapa lama arsip tersebut harus disimpan sebelum dihancurkan atau dilestarikan. Kriteria seleksi juga diterapkan dalam pemilihan arsip statis yang akan dipertahankan dan yang dapat dihapus. Selain itu, penyimpanan arsip statis harus memenuhi persyaratan kelembapan, suhu, dan keamanan. Dalam pengelolaan arsip statis, dokumentasi dan informasi yang lengkap sangat penting. Setiap arsip statis harus memiliki catatan inventaris yang mencakup informasi tentang isi, tanggal, dan lokasi penyimpanan. Hal ini memastikan bahwa informasi mengenai arsip statis dapat diakses oleh orang yang berwenang. Contoh dari setiap pokok materi tersebut adalah surat-surat lama sebagai contoh arsip statis, peraturan pemerintah yang menentukan retensi arsip selama 10 tahun, pemilihan arsip rutin untuk dihapus, penyimpanan arsip statis dalam ruang arsip yang memiliki pendingin udara dan rak arsip yang tahan api, serta adanya catatan inventaris yang mencakup informasi yang relevan mengenai setiap arsip statis. Dalam menjaga integritas dan keteraturan arsip statis, konsep dan teori tentang arsip statis perlu diterapkan dengan baik dalam pengelolaan arsip agar nilai historis dan informasi yang dimiliki tetap dapat diakses dan memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi. 6 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Statis. Penjelasan 1. Rangkuman materi peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Pada bab ini, kami akan membahas peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak aktif dan jarang digunakan dalam operasional harian suatu instansi pemerintah. Berikut adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi dalam peraturan perundang-undangan terkait arsip statis. 1. Pengertian dan fungsi arsip statis. Arsip statis adalah dokumen atau rekaman yang tidak sering digunakan dalam proses kerja sehari-hari suatu instansi pemerintah. Biasanya, arsip ini disimpan untuk tujuan referensi masa depan atau keperluan hukum. Fungsi dari arsip statis adalah untuk menjaga kontinuitas informasi, memberikan bukti hukum, dan mendukung tugas pengawasan dan pemantauan. Contoh: surat-surat resmi yang tidak aktif dan tidak dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Laporan tahunan yang digunakan sebagai referensi untuk evaluasi kinerja atau perbandingan data. 2. Hukum dan peraturan terkait arsip statis di Indonesia. Terdapat beberapa hukum dan peraturan yang mengatur tentang arsip statis. Salah satu hukum yang menjadi dasar pengelolaan arsip adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu, peraturan lain yang terkait adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen-Pan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan arsip pada instansi pemerintah. Contoh: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kearsipan,
Permen PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 1 menentukan bahwa arsip yang sudah disebutkan dalam penjelasan awal dibuat persampulan atau dimetrisasi. 3. Proses pengelolaan arsip statis. Proses pengelolaan arsip statis meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi, pemilahan, pengemasan, penandaan, dan penyimpanan. Pada tahap identifikasi, arsip-arsip yang termasuk dalam kategori arsip statis akan ditentukan. Kemudian, arsip tersebut akan dipilah berdasarkan jenis atau kategori. Setelah itu, arsip akan dikemas dengan baik, diberikan penandaan yang jelas, dan disimpan di lokasi yang sesuai. Contoh: identifikasi arsip statis dilakukan dengan mengkaji berbagai faktor, seperti umur arsip, tingkat penggunaan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan arsip-arsip berdasarkan jenisnya, misalnya surat masuk, surat keluar, atau laporan tahunan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan bahan yang aman dan tahan lama, seperti map khusus atau kotak arsip. Penandaan dilakukan dengan memberikan label atau kode yang mencerminkan isi atau jenis arsip. Penyimpanan dilakukan di tempat yang sesuai, seperti ruang arsip dengan kondisi lingkungan yang terkontrol. Dalam mengelola arsip statis, penting juga untuk memperhatikan perlindungan dan keamanan arsip tersebut agar tetap terjaga dan tidak rusak. Dengan memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arsip statis, instansi pemerintah dapat menjaga informasi yang berharga dan berkontribusi dalam tugas pengawasan serta pemantauan. Pemahaman ini penting juga dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama, sehingga calon pegawai dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penjelasan 2. Peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Pengertian arsip statis. Arsip statis adalah jenis arsip yang tidak digunakan secara aktif dan langgeng serta tidak mengalami perubahan dalam penggunaannya. Arsip ini terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak lagi diperlukan dalam kegiatan operasional suatu instansi atau lembaga, namun masih dianggap penting untuk diarsipkan dan disimpan. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai kearsipan di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan arsip, termasuk arsip statis. Pasal 20 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa arsip statis harus disimpan dalam bentuk aslinya atau dapat pula dalam bentuk salinan jika telah diperiksa keasliannya. Contoh, sebuah kantor pemerintah menyimpan arsip-arsip laporan tahunan dalam bentuk arsip statis. Setelah arsip tersebut tidak diperlukan lagi, arsip-arsip tersebut dapat dianggap sebagai arsip statis dan harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kearsipan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan kodifikasi arsip. Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi dan kodifikasi arsip, termasuk arsip statis. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa arsip statis harus diklasifikasikan dan diberi kode sesuai dengan instruksi yang berlaku. Contoh, sebuah instansi pemerintah menggunakan peraturan ini untuk mengklasifikasikan dan memberi kode pada arsip-arsip surat masuk yang telah menjadi arsip statis. Dengan menggunakan klasifikasi dan kode yang tepat, instansi tersebut dapat melakukan pencarian dan pemeliharaan arsip secara teratur dan efisien. 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis. Keputusan ini memberikan pedoman pengelolaan arsip statis yang harus dipatuhi oleh semua instansi pemerintah. Pedoman ini menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan arsip statis, termasuk proses penilaian, penyimpanan, dan pemindahan arsip. Contoh, sebuah lembaga publik menggunakan pedoman ini untuk menyusun prosedur pengelolaan arsip statisnya. Lembaga tersebut melakukan penilaian terhadap arsip yang telah mencapai batas waktu penyimpanan dan memindahkan arsip-arsip tersebut ke tempat penyimpanan arsip statis sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
Dalam menjaga keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan arsip statis, penting bagi pegawai dalam jabatan arsiparis ahli pertama untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai arsip statis. Dalam melaksanakan tugasnya, arsiparis ahli pertama juga perlu mengaplikasikan prinsip kerjasama dengan semua pihak terkait, serta menggunakan teknik medium untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. 7. Preservasi arsip statis. Penjelasan 1. Preservasi arsip statis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan arsip pemerintah. Materi ini mencakup berbagai hal seperti definisi arsip statis, metode preservasi arsip statis, serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menjaga keutuhan arsip statis. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara lengkap dan diberikan contoh untuk setiap pokok materi yang telah disebutkan. Pertama, arsip statis adalah jenis arsip yang tidak lagi digunakan secara aktif tetapi masih memiliki nilai penting dan harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Contoh dari arsip statis adalah dokumen-dokumen yang sudah mencapai batas masa aktifnya seperti laporan tahunan, keputusan-keputusan penting, serta catatan-catatan penting lainnya. Kedua, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan preservasi arsip statis. Salah satu metode yang umum digunakan adalah penyimpanan dalam kondisi lingkungan yang stabil seperti ruangan ber-AC dan memiliki tingkat kelembaban yang tepat. Contoh lainnya adalah penggunaan kemasan penyimpanan yang tahan terhadap kelembaban dan kerusakan fisik seperti kardus arsip dan map khusus. Ketiga, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam preservasi arsip statis adalah keberlanjutan, keamanan, dan keterbacaan. Keberlanjutan berarti arsip harus tetap aman dan terjaga keutuhannya selama tahun-tahun berlalu. Contoh dari penerapan prinsip keberlanjutan adalah pemindahan arsip statis ke ruangan khusus yang terjaga kelestariannya. Prinsip keamanan berarti arsip statis harus dilindungi dengan baik dari ancaman seperti kebakaran, pencurian, dan kerusakan fisik. Contoh dari penerapan prinsip keamanan adalah penggunaan sistem keamanan seperti kamera pengawas, penggunaan lembaran pelipatan khusus untuk mencegah kerusakan fisik, dan penyimpanan di lokasi yang aman. Prinsip keterbacaan berarti arsip statis harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna jika diperlukan. Contoh dari penerapan prinsip keterbacaan adalah penyimpanan arsip dalam kondisi yang menyehatkan seperti menjauhkan dari paparan sinar matahari langsung, penggunaan tinta yang tahan lama, serta penyimpanan dalam wadah yang mudah diakses dan diperiksa. Dalam menjaga keutuhan dan keterbacaan arsip statis, pemerintah dapat pula menggunakan teknologi digitalisasi. Dalam hal ini, dokumen-dokumen arsip statis dapat dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik, sehingga memudahkan proses pemeliharaan, pemindahan, dan aksesibilitas. Contoh lainnya adalah penetapan kebijakan penghapusan arsip secara teratur berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kesimpulannya, preservasi arsip statis sangat penting dalam pengelolaan arsip pemerintah. Dalam pengelolaan arsip statis, diperlukan pemahaman mengenai definisi arsip statis, metode preservasi yang tepat, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, keamanan, dan keterbacaan. Dengan menerapkan hal tersebut, arsip statis dapat tetap terjaga dan memiliki nilai penting dalam mendukung kegiatan pemerintah. Penjelasan 2. Preservasi arsip statis adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip di lembaga pemerintah. Materi ini memiliki beberapa pokok yang perlu dipahami secara lengkap untuk menghadapi ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan arsiparis ahli pertama. Berikut adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap dari setiap pokok materinya. 1. Pengertian preservasi arsip statis. Preservasi arsip statis adalah upaya pemeliharaan dan pengamanan arsip yang tidak lagi digunakan secara aktif, tetapi memiliki nilai sejarah dan informasi yang penting. Hal ini melibatkan pengendalian kondisi lingkungan, perlindungan fisik, serta strategi pemeliharaan untuk memastikan arsip tetap terjaga dalam kondisi terbaik. Contoh, dokumen pemerintahan yang sudah tidak aktif, seperti surat keputusan,
peraturan daerah, atau dokumen historis. 2. Prinsip preservasi arsip statis. Kriteria pemilihan arsip, menentukan arsip yang memiliki nilai sejarah dan penting untuk dipertahankan. Keutuhan arsip, memastikan semua bagian arsip tetap ada dan tidak hilang. Tindakan pencegahan, menghindari faktor-faktor yang dapat merusak arsip, seperti kelembapan, panas, air, serangga, dan polusi. Pemeliharaan fisik, melakukan perawatan terhadap arsip dengan cara membersihkan, memperbaiki, atau mengganti wadah penyimpanan yang rusak. Pemindahan arsip, jika diperlukan, arsip dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk menjaga kelestariannya. Contoh, menyimpan arsip dalam ruangan ber-AC, membersihkan debu pada kotak arsip, atau memindahkan arsip ke ruang penyimpanan arsip yang lebih terkendali. 3. Metode preservasi arsip statis, reformatting, mengambil salinan digital atau mikrofilm dari arsip fisik untuk menjaga keutuhan dan mempermudah aksesibilitas arsip. Restorasi, melakukan perbaikan fisik pada arsip yang rusak atau mengkonservasi arsip yang tanahnya rapuh agar tetap utuh. Reposisi, mengelompokkan ulang arsip dalam urutan yang benar dan memperbaharui penomoran agenda arsip yang sudah usang. Contoh, membuat salinan digital surat keputusan yang kertasnya telah terkelupas dan rapuh, atau mengganti penomoran surat agenda yang sudah usang. 4. Pemantauan dan evaluasi preservasi arsip statis, menetapkan sistem pemantauan, memastikan bahwa kondisi lingkungan dan tindakan pemeliharaan berlangsung baik secara rutin. Evaluasi keberhasilan, melakukan penilaian terhadap upaya preservasi yang telah dilakukan dan mengevaluasi keberhasilannya. Contoh, merekam suhu dan kelembapan ruangan penyimpanan arsip secara rutin, atau melakukan pengecekan visual untuk melihat apakah ada gejala kerusakan atau perubahan kondisi. Pemahaman yang baik mengenai preservasi arsip statis sangat penting dalam tugas seorang arsiparis ahli pertama di lembaga pemerintahan. Dengan memahami materi ini secara baik, calon pegawai akan dapat menjalankan tugas dengan efektif dan menjaga keutuhan arsip-arsip yang berharga bagi sejarah dan informasi pemerintahan. 8. Layanan dan pemanfaatan arsip statis. Penjelasan 1. Layanan dan pemanfaatan arsip statis. Pengolahan dan pelayanan terhadap arsip statis merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip statis guna mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam konteks ini, layanan dan pemanfaatan arsip statis akan membantu mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip statis adalah arsip yang tidak lagi digunakan secara intensif dalam tugas sehari-hari, tetapi masih memiliki nilai administratif maupun historis. Pengelolaan arsip statis perlu diperhatikan secara serius agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik. Pertama, dalam layanan dan pemanfaatan arsip statis, penting untuk menyusun jadwal retensi arsip. Jadwal retensi ini berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip statis sebelum akhirnya bisa dipindahkan ke arsip permanen atau dapat dihapuskan. Contoh pengaturan jadwal retensi ini adalah dengan menetapkan bahwa surat-surat tertentu harus disimpan selama 5 tahun sejak tanggal penerimaan. Dalam hal ini, jadwal retensi akan membantu dalam pengelolaan arsip statis agar tidak terjadi penumpukan arsip yang tidak perlu. Kedua, pelayanan arsip statis dapat dilakukan melalui pemberian izin akses kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari arsip tersebut. Izin akses ini dapat berupa izin menggunakan langsung, izin menggunakan dengan dibantu petugas, atau izin menggunakan dengan bantuan teknologi informasi. Contoh dari pelayanan arsip statis adalah ketika seorang pegawai pemerintah membutuhkan dokumen berkas berita acara rapat yang telah disimpan sebagai arsip statis. Pegawai tersebut dapat mengajukan permintaan akses kepada petugas arsip untuk mendapatkan dokumen tersebut. Kemudian, dalam hal pemanfaatan arsip statis,
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan terhadap arsip tersebut. Pemeliharaan ini harus dilakukan agar arsip tetap terjaga kualitasnya dan tidak mengalami kerusakan. Contohnya adalah dengan menghindarkan arsip dari serangan binatang atau kelembaban yang dapat merusak kertas. Pemeliharaan yang baik akan memungkinkan arsip tetap dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Langkah selanjutnya dalam pemanfaatan arsip statis adalah pengujian kembali atau revisi informasi yang terdapat dalam arsip. Hal ini bisa dilakukan jika terdapat perubahan atau perkembangan baru yang berhubungan dengan informasi yang terdapat dalam arsip statis. Contohnya adalah revisi data atau informasi mengenai suatu kebijakan yang tercatat dalam arsip statis. Dengan melakukan pengujian kembali atau revisi, informasi yang terdapat dalam arsip tetap aktual dan relevan. Dalam rangka memaksimalkan manfaat arsip statis, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diperhatikan. Teknologi informasi dapat mempermudah proses pengelolaan, pelayanan, dan pemanfaatan arsip statis. Contoh penggunaan teknologi informasi dalam pemanfaatan arsip statis adalah dengan membuat basis data digital yang memungkinkan akses dan pencarian informasi arsip secara efisien. Dengan melakukan pemahaman dan penerapan pokok materi tentang layanan dan pemanfaatan arsip statis, diharapkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di jabatan arsiparis ahli pertama dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pengelolaan dan pelayanan terhadap arsip statis yang efektif dan efisien akan mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan secara optimal. Penjelasan dua layanan dan pemanfaatan arsip statis. Pendahuluan. Arsip adalah salah satu komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan. Arsiparis ahli pertama memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, layanan, dan pemanfaatan arsip statis. Oleh karena itu, pengetahuan tentang layanan dan pemanfaatan arsip yang baik sangat penting untuk dijabarkan. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara lengkap dan diberikan contoh dari setiap pokok materi mengenai layanan dan pemanfaatan arsip statis. Pengertian dan fungsi arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang telah mencapai masa akhir pemakaian aktif, tetapi masih memiliki nilai administratif, sejarah, maupun budaya. Fungsi utama arsip statis adalah sebagai bukti transaksi, sarana penyimpanan informasi, dan sumber informasi penting untuk tujuan penelitian dan tugas-tugas pemerintahan yang lebih lanjut. Proses layanan arsip statis. Proses layanan arsip statis mencakup 3 tahap utama, yaitu permintaan, pencarian, dan penyampaian. Permintaan arsip statis dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Setelah permintaan diterima, tahap pencarian dilakukan untuk menemukan arsip yang diminta. Terakhir, arsip disampaikan kepada pihak yang membutuhkannya, baik dalam bentuk asli maupun salinan. Contoh, seorang peneliti mengajukan permintaan arsip-arsip sejarah mengenai peristiwa revolusi kemerdekaan Indonesia kepada arsiparis ahli pertama di dalam instansi pemerintah. Setelah menerima permintaan, arsiparis melakukan pencarian arsip-arsip tersebut dalam basis data dan rak-rak penyimpanan yang teratur. Setelah ditemukan, arsip-arsip tersebut disampaikan kepada peneliti dalam bentuk asli atau salinan sesuai dengan kebijakan instansi. Strategi pemanfaatan arsip statis. Pemanfaatan arsip statis dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang diterapkan oleh arsiparis ahli pertama. Pertama, pemanfaatan arsip dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian, baik oleh internal pegawai pemerintah maupun pihak eksternal tertentu. Kedua, arsip statis juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Terakhir, pemanfaatan arsip statis dapat dilakukan sebagaimana mestinya dalam kegiatan administrasi pemerintah guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Contoh, seorang pegawai pemerintah yang bertugas dalam bidang perencanaan mengakses arsip-arsip rencana pembangunan jangka panjang dari periode sebelumnya untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan untuk penyusunan rencana pembangunan saat ini. Dengan memanfaatkan arsip tersebut, pegawai dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kesimpulan, layanan dan pemanfaatan arsip statis memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Melalui proses yang melibatkan permintaan, pencarian, dan penyampaian, arsiparis ahli pertama dapat memberikan pelayanan yang baik. Pemanfaatan arsip statis juga dapat dilakukan melalui strategi penelitian, kepentingan publik, dan kegiatan administrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan arsip statis telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 9. Standar operasional prosedur kearsipan penjelasan 1. Berikut ini merupakan rangkuman dan penjelasan lengkap mengenai standar operasional prosedur kearsipan. Standar operasional prosedur (SOP) kearsipan merupakan suatu panduan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengarsipan dokumen dan informasi di sebuah lembaga atau unit kerja. SOP ini diperlukan dalam menjaga keamanan, keutuhan, dan keterjangkauan dokumen arsip agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. 1. Pengertian kearsipan. Kearsipan merupakan kegiatan pengelolaan berkas dan arsip yang dilakukan secara sistematis dan teratur. Tujuan utama dari kearsipan adalah untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan dan keutuhan dokumen serta mempermudah aksesibilitas terhadap informasi yang terkandung dalam arsip. Contoh, menyusun dan mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori atau jenisnya, seperti arsip surat masuk, surat keluar, atau arsip keuangan. 2. Jenis-jenis dokumen dalam kearsipan. Terdapat beberapa jenis dokumen yang perlu dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah dokumen administrasi, dokumen finansial, dokumen kepegawaian, dan dokumen teknis. Contoh, dokumen administrasi meliputi surat-surat resmi, keputusan pimpinan, dan nota dinas. Dokumen finansial meliputi laporan keuangan, bukti pembayaran, dan faktur. Dokumen kepegawaian meliputi data dan riwayat pegawai. Dokumen teknis meliputi skema teknis, blueprint, dan rancangan. 3. Sistem kearsipan. Sistem kearsipan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengelompokkan dan menyimpan dokumen-dokumen arsip. Sistem ini bertujuan agar dokumen mudah ditemukan dan diakses ketika dibutuhkan. Contoh, sistem kearsipan dapat berdasarkan nomor urut, abjad, atau kombinasi keduanya. Misalnya, sistem kearsipan berdasarkan nomor urut untuk surat masuk dan berdasarkan abjad untuk dokumen kepegawaian. 4. Penyimpanan dan penempatan dokumen dalam kearsipan. Penyimpanan dan penempatan dokumen menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar dokumen tetap dalam kondisi baik dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Contoh, dokumen-dokumen penting dapat disimpan dalam lemari arsip khusus yang memiliki pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat. Dokumen dapat diberi label kategori dan tanggal penyimpanan untuk memudahkan pencarian. 5. Retensi dan disposisi dokumen. Retensi dokumen adalah masa penyimpanan dokumen yang ditetapkan oleh peraturan atau kebijakan. Disposisi dokumen adalah tindakan penghapusan, pemindahan, atau pemusnahan dokumen setelah melewati masa retensi yang telah ditetapkan. Contoh, surat-surat penting yang berkaitan dengan kebijakan lembaga dapat memiliki masa retensi 5 tahun, setelah itu dapat dilakukan disposisi dengan cara dipindahkan ke arsip inaktif atau dihancurkan secara aman. Dalam mengelola arsip, SOP kearsipan harus diterapkan dengan baik dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Dengan adanya SOP yang dirancang dengan baik, pengelolaan arsip di lembaga pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Penjelasan 2.
Materi, standar operasional prosedur kearsipan. Pengertian dan tujuan SOP kearsipan. SOP, standar operasional prosedur kearsipan, adalah aturan tertulis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengelola arsip dan dokumen. Tujuan dari SOP kearsipan adalah untuk memastikan agar dokumen dan arsip disusun, diarsipkan, dan diakses dengan efisien dan efektif. Contoh. Sebagai contoh, SOP kearsipan dapat mencakup petunjuk tertulis tentang pembuatan, penyimpanan, pengindeksan, pemeliharaan, dan pemusnahan dokumen dan arsip. Misalnya, petugas arsiparis harus mengikuti SOP dalam proses penataan dan penomoran dokumen agar mudah ditemukan saat diperlukan. Pengelompokan dan klasifikasi arsip. Pengelompokan dan klasifikasi arsip adalah proses mengorganisir dan menggolongkan dokumen dan arsip berdasarkan kategorinya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencarian dan pemulihan dokumen yang dibutuhkan. Contoh. Misalnya, dokumen dan arsip dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti surat masuk, surat keluar, atau dokumen internal. Selain itu, bisa juga menggunakan klasifikasi berdasarkan topik atau bagian unit kerja yang menghasilkan dokumen tersebut. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan arsip serta mencegah kerusakan atau kehilangan dokumen penting. Contoh. SOP kearsipan harus memuat instruksi tentang jenis rak atau lemari arsip yang digunakan, tata cara penempatan arsip dalam kemasan yang tepat, serta suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan kelangsungan arsip. Pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan dan pemusnahan arsip adalah proses memindahkan arsip lama ke tempat penyimpanan arsip inaktif atau memusnahkan arsip yang sudah tidak relevan atau tidak memiliki nilai. Contoh. SOP kearsipan harus mengatur kapan dan bagaimana arsip lama dipindahkan ke tempat penyimpanan arsip inaktif, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemusnahan arsip yang sudah habis masa simpannya. Pengamanan dan keamanan arsip. Pengamanan dan keamanan arsip adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi arsip agar tidak dicuri, diubah, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh. SOP kearsipan harus mengatur tentang pengelolaan hak akses user, penggunaan sistem keamanan seperti penguncian ruangan atau penggunaan kode akses elektronik, serta tindakan pencegahan kebakaran atau bencana lainnya yang dapat membahayakan arsip. Keterbukaan dan akses arsip. Keterbukaan dan akses arsip mengacu pada hak masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi dalam dokumen dan arsip. Contoh. SOP kearsipan harus mencakup standar dan prosedur yang harus diikuti dalam memberikan akses kepada pihak yang berwenang untuk konsultasi, pinjam, atau menduplikasi dokumen dan arsip yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulan dalam mengelola kearsipan, SOP kearsipan sangat penting untuk memastikan proses pengelolaan dokumen dan arsip yang efisien, efektif, dan akurat. Setiap pokok materi dalam SOP kearsipan memiliki peran penting dalam mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap tahap pengelolaan arsip. Dengan mengimplementasikan SOP kearsipan dengan baik, organisasi atau instansi dapat memastikan keandalan dan ketersediaan dokumen dan arsip yang diperlukan. 10 penilaian kinerja arsiparis. Penjelasan 1. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya dalam bahasa Indonesia untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan arsiparis ahli pertama dengan tema penilaian kinerja arsiparis. Rangkuman materi, penilaian kinerja arsiparis. Pendahuluan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja seorang arsiparis. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk menentukan sejauh mana arsiparis mencapai target dan memenuhi tuntutan tugasnya. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai metode penilaian kinerja arsiparis. 1. Metode penilaian kinerja A. Metode penilaian berdasarkan hasil performansi.
Metode ini memfokuskan pada pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam pekerjaan seorang arsiparis. Contoh penilaian kinerja berdasarkan hasil adalah jika seorang arsiparis berhasil mencapai target penyelesaian penyimpanan arsip dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. B. Metode penilaian berdasarkan perilaku. Metode ini mengevaluasi kinerja arsiparis berdasarkan perilaku yang ditunjukkan dalam menjalankan tugasnya. Contoh dari penilaian kinerja berdasarkan perilaku adalah jika seorang arsiparis memiliki komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan, serta mampu bekerja dengan tim yang efektif. 2. Indikator penilaian kinerja. A. Kecepatan dan ketepatan. Indikator ini menilai sejauh mana arsiparis mampu bekerja dengan cepat dan tetap akurat dalam melakukan tugasnya. Contoh indikator untuk kecepatan dan ketepatan adalah kemampuan arsiparis dalam mengindeks dan mencari arsip dalam waktu yang singkat. B. Kualitas pekerjaan. Indikator ini mengukur sejauh mana arsiparis mampu menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Contoh indikator untuk kualitas pekerjaan adalah kemampuan arsiparis dalam merawat dan melestarikan arsip secara tepat dan profesional. C. Inisiatif dan kreativitas. Indikator ini menilai kemampuan arsiparis dalam memberikan inisiatif dan kreativitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Contoh indikator untuk inisiatif dan kreativitas adalah jika seorang arsiparis mampu mengusulkan ide atau cara baru dalam pengelolaan arsip yang lebih baik. D. Kerjasama tim. Indikator ini menilai sejauh mana arsiparis mampu bekerja secara efektif dalam tim. Contoh indikator untuk kerjasama tim adalah jika seorang arsiparis dapat berkontribusi secara aktif dalam proyek-proyek yang dilakukan bersama timnya. Kesimpulan, penilaian kinerja arsiparis merupakan proses yang penting dalam menilai sejauh mana arsiparis mencapai target dan memenuhi tuntutan tugasnya. Metode penilaian kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil atau performansi, maupun berdasarkan perilaku. Indikator penilaian kinerja mencakup kecepatan dan ketepatan, kualitas pekerjaan, inisiatif dan kreativitas, serta kerjasama tim. Dengan melakukan penilaian kinerja secara objektif, pemerintah dapat memastikan bahwa arsiparis bekerja dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan pengelolaan arsip negara. Penjelasan 2. Rangkuman materi, penilaian kinerja arsiparis. Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan hasil kerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks jabatan arsiparis, penilaian kinerja merupakan alat yang penting untuk mengukur sejauh mana prestasi dan kontribusi arsiparis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja arsiparis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pokok materi sebagai berikut. 1. Kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan merujuk pada seberapa baik arsiparis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan keakuratan, kelengkapan, kecepatan, dan ketepatan dalam menyusun dan mengelola arsip. Contoh, apakah arsiparis mampu menyusun arsip dengan sistematis, memenuhi standar yang ditetapkan, dan menjaga keamanan serta kerahasiaan arsip. 2. Produktivitas. Produktivitas mengacu pada seberapa efisien dan efektif arsiparis dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana arsiparis mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan, memenuhi target yang telah ditetapkan, dan menghasilkan output yang berkualitas. Contoh, apakah arsiparis dapat mengelola arsip dengan cepat, menjawab permintaan informasi dengan tepat waktu, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna arsip? 3. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merujuk pada kemampuan arsiparis dalam memberikan ide-ide baru atau melakukan perbaikan dalam pengelolaan arsip. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana arsiparis mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan arsip. Contoh, apakah arsiparis mampu mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, memperkenalkan metode pengelolaan arsip yang baru,
atau memberikan saran dan solusi yang kreatif dalam mengatasi permasalahan arsip. 4. Kerjasama tim merujuk pada kemampuan arsiparis dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan anggota tim atau rekan kerja lainnya. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana arsiparis mampu berkomunikasi dengan baik, mendukung tugas anggota tim, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Contoh, apakah arsiparis dapat memberikan informasi atau bantuan kepada anggota tim dengan baik, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bersikap inklusif dan menghargai perbedaan dalam tim. 5. Kepemimpinan merujuk pada kemampuan arsiparis dalam memimpin dan mengelola tim kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana arsiparis mampu mengambil inisiatif, mengarahkan, atau memberikan contoh yang baik kepada anggota tim. Contoh, apakah arsiparis dapat memberikan instruksi yang jelas dan tegas, memberikan motivasi kepada anggota tim, atau menjadi panutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja arsiparis menjadi penting sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kerja. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan arsiparis dapat memahami kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas, serta berupaya untuk terus mengembangkan kompetensi dan kinerja. 11. Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN. Penjelasan 1. Rangkuman materi, identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN. Pendahuluan. Identifikasi dan pengolahan data arsip merupakan bagian penting dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Arsiparis ahli pertama bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip. Pengertian identifikasi dan pengolahan data arsip. Identifikasi arsip adalah proses pemberian tanda pengenal pada arsip untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan arsip di masa depan. Pengolahan data arsip meliputi berbagai kegiatan seperti pencatatan, klasifikasi, penyusunan, dan pemeliharaan arsip. Proses identifikasi dan pengolahan data arsip 1. Pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan mencatat data dan informasi yang terdapat pada arsip. Contoh, mencatat nomor urut, judul, tanggal, dan sumber informasi pada arsip. 2. Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan arsip berdasarkan kategori atau klasifikasi tertentu. Contoh, mengelompokkan arsip berdasarkan jenis, fungsi, atau periode tertentu. 3. Penyusunan. Penyusunan adalah kegiatan menyusun arsip secara teratur agar mudah ditemukan dan diakses. Contoh, menyusun arsip berdasarkan urutan kronologis, alfabetis, atau sistem numerik. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kualitas dan keberlanjutan arsip agar tetap terjaga nilai dan keasliannya. Contoh, menggunakan bahan penyimpanan yang aman, menjaga kebersihan arsip, dan mencegah kerusakan fisik atau kehilangan data. Manfaat identifikasi dan pengolahan data arsip, memudahkan akses dan pengambilan arsip, mencegah penghilangan atau kerusakan arsip, mempercepat proses pencarian informasi, membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arsip. Contoh penerapan identifikasi dan pengolahan data arsip dalam SIKN, arsiparis ahli pertama melakukan pencatatan data pada setiap arsip yang masuk ke SIKN. Arsiparis ahli pertama melakukan klasifikasi arsip berdasarkan jenis dan fungsi arsip. Arsiparis ahli pertama menyusun arsip secara kronologis agar mudah ditemukan. Arsiparis ahli pertama melakukan pemeliharaan rutin pada arsip untuk menjaga keaslian dan keberlanjutannya. Penutup, identifikasi dan pengolahan data arsip merupakan langkah penting dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Arsiparis ahli pertama memiliki peran vital dalam melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN. Penjelasan 2. Rangkuman materi, identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN pada bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan arsiparis ahli pertama,
Salah satu tema yang menjadi fokus adalah identifikasi dan pengolahan data arsip untuk Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIKN). Materi ini mencakup beberapa pokok bahasan penting yang perlu dipahami oleh calon pegawai. 1. Pengertian data dan arsip. Materi pertama yang perlu dipahami adalah pengertian data dan arsip. Data adalah kumpulan informasi mentah yang terdiri dari fakta-fakta yang belum diolah atau diinterpretasikan. Sedangkan arsip merupakan kumpulan dokumentasi dan informasi yang terorganisir secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Contoh: data, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin seseorang. Arsip, surat izin kerja, sertifikat pelatihan, dan laporan keuangan sebuah perusahaan. 2. Identifikasi data arsip. Materi selanjutnya membahas mengenai identifikasi data arsip. Identifikasi data arsip merupakan proses mengenali dan memahami jenis informasi yang terkandung dalam arsip. Hal ini penting agar dapat mengelompokkan dan memasukkan arsip ke dalam sistem yang tepat. Contoh, identifikasi data arsip untuk SIKN meliputi identifikasi data pegawai, data jabatan, data pendidikan, dan data pelatihan. 3. Pengolahan data arsip. Pengolahan data arsip mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyimpan, mengorganisir, dan memelihara arsip agar dapat diakses dengan mudah. Pengolahan data arsip juga melibatkan pengubahan format arsip, penghancuran arsip yang sudah tidak diperlukan, serta pemindahan arsip ke tempat penyimpanan permanen. Contoh: menyimpan arsip dalam folder digital dengan sistem pembagian kategori yang jelas. Mengorganisir dan mengindeks arsip berdasarkan kategori dan nomor urut. Melakukan pemusnahan data arsip yang sudah melewati batas waktu penyimpanan. 4. Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIKN). Materi terakhir membahas tentang SIKN, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau data kepegawaian di tingkat nasional. SIKN bertujuan untuk mempermudah akses dan pengolahan data pegawai, mulai dari data pribadi, data pendidikan, hingga data pelatihan dan riwayat kerja. Contoh, SIKN dapat digunakan untuk mencari data pegawai secara cepat berdasarkan nama, jabatan, atau unit kerja. SIKN juga memuat informasi mengenai kelengkapan administrasi kepegawaian, seperti laporan keuangan dan dokumen kepegawaian lainnya. Penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi di atas memberikan pemahaman dasar yang diperlukan bagi calon pegawai dalam menghadapi seleksi penerimaan. Dalam bidang arsip, kemampuan identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN sangat diperlukan agar pengelolaan arsip menjadi efisien dan dapat diakses dengan mudah. Dengan pemahaman yang baik tentang materi ini, calon pegawai dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegiatan administrasi kepegawaian pemerintah.